bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rohali dari kelas 21 HTN 3. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum itu, ada beberapa prosedur dalam sistem peradilan sebelum pembacaan putusan. Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, kemudian yang kedua pemeriksaan persidangan, dan yang ketiga yaitu pembacaan putusan. Adapun pengertian dari putusan yaitu merupakan penetapan yang dilakukan oleh hakim karena dia memiliki wewenang untuk melakukan hal itu dalam suatu persidangan untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu sengketa atau perkara yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dan biasanya putusan ini berbentuk suatu tulisan. Di dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, setidaknya ada 7 materi muatan tentang putusan. Yang pertama yaitu kepala putusan ditandai dengan tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu identitas, baik identitas pihak penggugat dan identitas pihak tergugat. Kemudian yang ketiga yaitu ringkasan gugatan dan jawaban tergugat. Kemudian yang keempat yaitu pertimbangan dan penilaian alat bukti. Kemudian yang kelima, alasan hukum terkait dengan putusan yang dikeluarkan. Kemudian yang kelima yaitu yang keenam yaitu amar putusan. Kemudian yang ketujuh itu panjar biaya perkara. Kemudian di bawahnya dimasukkan nama hakim beserta nama panitera. Kemudian hari sidang, tanggal sidang beserta keikutsertaan para pihak ataupun para pihak tersebut tidak ikut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tepatnya pada pasal 97 ayat 7, menjelaskan bahwasanya jenis-jenis putusan itu setidaknya ada 4 jenis. Yang pertama itu putusan dikabulkan. Apabila putusan tersebut dikabulkan, maka pihak tergugat dibebani beberapa hal. Yang pertama itu keputusan tata usaha negara itu dibatalkan. Kemudian yang kedua yaitu membuat keputusan tata usaha yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu pihak tergugat harus membatalkan keputusannya dan membuat keputusan yang baru. Kemudian yang keempat yaitu membayar biaya perkara dan memberikan rehabilitasi kepada penggugat terkait sengketa kepegawaian. Beberapa cara dalam penyampaian putusan. Lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 97 ayat 3, 4, dan 5. Pada ayat 3 menjelaskan bahwa putusan itu diambil melalui rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri minimal 7 orang hakim dan panitera. Kemudian pada pasal 4 dijelaskan bahwa apabila pada rapat permusyawaratan hakim itu tidak ditemukan suatu kesepakatan, maka dilanjutkan pada majelis berikutnya. Kemudian pada ayat 5 dijelaskan bahwa apabila pada majelis berikutnya tidak didapatkan kesepakatan lagi, maka keputusan diambil oleh ketua majelis hakim.
beberapa tahapan dalam pembacaan putusan. Yang pertama yaitu putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian yang kedua, apabila para pihak tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut, maka setidaknya diberikan salinan putusan. Kemudian yang ketiga, apabila poin 1 dan 2 tidak dilaksanakan dengan baik, maka putusan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.